Halo Sobat Aluminium, dimanapun Anda berada, ketemu lagi dengan channel DAK. Di video ini kami akan memberikan review tentang lemari baju 3 pintu, yang dimana untuk satu pintu variasi dengan laci, yang satu pintu atau dua pintunya untuk pintu sliding. Bahan-bahan yang dibutuhkan untuk lemari ini yang jelas untuk holo, untuk tiang-tiangnya kita membutuhkan kurang lebih 4 lonjor, spandrilnya 1 lonjor, 1 kali 1,5 untuk kepalaan, 1,1 kali 1,5 oval untuk kepala itu 1 lonjor, setengah 3/4 untuk trap-trap, untuk shaft itu kurang lebih 3 lonjor. Terus untuk pintu sliding yaitu kita menggunakan selemar khusus kurang lebih sekitar 2 lonjor. Jadi 1 lonjor itu untuk satu pintu. Nah, pemasangan relnya itu adalah menggunakan U setengah untuk posisi rel bawah. Jadi U setengah kita lekatkan dulu pada rel bawah atau tempat rel. Terus untuk rel bawahnya kita masukkan di dalam U setengah tersebut. Untuk rel atas tanpa menggunakan U setengah. Nah, ini wujud dari selemar khusus yang kita gunakan. Selemar khusus ini mirip dengan tiang espanda, cuman dia lebih kecil. Ini untuk posisi roda atas, jadi bisa dinaikkan, diturunkan. Jadi pada saat dimasukkan kita tekan, maka tombol akan naik dia. Terus untuk roda bawah kita bisa setel naik turun. Jadi untuk pembuatan space istilahnya tingginya kita ukur setelah rel atas rel bawah terpasang, kita ambil spelling setengah senti. Saya rasa setengah senti, jadi ke atas 2,5 mili, yang di bawah 2,5 mili. Nanti tergantung kita mau disetel, dinaikkan atau diturunkan. Oke, pada saat sudah posisi di rel, baru ditekan tombol yang ada di tengah tadi, maka roda pada rel atas atau roda atas akan keluar. Umpamanya nanti miring, kita tinggal setel naik turunkan roda yang bawah. Bagaimana pembagiannya antara kanan dan kiri? Jadi total ruangan umpamanya 120, berarti kita tambahkan kurang lebih sekitar 4 cm. Jadi karena untuk ketebalan atau lebar dari selemar khusus itu 4 cm, maka 120 dibagi 2 menjadi 120 dibagi 2 berarti 60 ditambah 4 cm. Jadi pintu sliding itu akan dia posisi bertemu di tengah. Jadi 64 cm. Untuk pemasangan kaca tidak perlu menggunakan karet karena dia presisi untuk kaca 5 mili. Nah, terus untuk yang pintu, daun pintu, kita juga menggunakan selemar khusus ini. Kalau di tempat kami sih katanya selemar mebel ya. Terkadang di setiap daerah nggak sama penyebutannya. Untuk daun pintunya kita menggunakan engsel biasa, engsel kecil. Oke, seperti itu. Untuk harga jual dari produk ini kurang lebih sekitar 2.700.000. Terus untuk produk lemari dengan panjang 120 atau 150 seperti yang kita garap ini, kita pastikan dia menggunakan roda kurang lebih sekitar 6-8, karena untuk memudahkan konsumen pada saat memindah atau menggeser lemari pada saat ada di lokasi. Jadi kebanyakan konsumen itu dia kurang paham dengan istilahnya fungsi roda. Cuman pada saat kita tawari mereka, maka konsumen akan pasti mau, karena pada saat dihadapkan dengan posisi dia harus memindah lemari kaca, saya rasa tidak sama dengan saat memindah lemari kayu. Jadi tingkat perlakuannya pun harus beda. Nah, jadi untuk budget roda, kalau kita menggunakan 8 roda, maka kita kasih tarif dia 250 dengan besi keliling. Roda kita bisa menggunakan roda SKK atau roda yang 3 in
yang ada kuncian. Cuman kalau 3 in yang ada kunci lebih mahal, teman-teman bisa anggarkan kurang lebih sekitar 350, karena satu set kalau tidak salah itu 80.000. Kalau roda SKK untuk harga eceran itu kurang lebih sekitar 47.500 sampai 50.000 satu set isi 4. Jadi saya rasa dengan lemari yang tidak terlalu besar atau lemari baju ini yang tidak terlalu besar, saya rasa menggunakan roda SKK sudah bagus. Nah, itu tampakan atau tampilan roda yang akan kita pasang pada lemari baju yang sudah siap. Jadi kita menggunakan besi keliling, kita las. Nah, pada saat kita menggunakan istilahnya kayu atau menggunakan hulu sebagai penguat roda, saya rasa itu tidak akan bertahan lama dan imbasnya akan berpengaruh kepada produk yang kita kirim ke konsumen. Satu yang perlu kita tekankan bahwasanya pada saat barang dikirim, maka barang itulah yang akan berbicara tentang kualitas bagusnya produk yang kita buat. Karena apa? Pada saat konsumen puas, otomatis mereka akan mereferensi atau menyarankan kepada teman, kerabat, saudara untuk memesan produk yang sama atau produk yang lain kepada diri kita. Mari kita memproduksi barang bagus, jangan barang-barang yang tidak berkualitas, karena imbasnya kepada usaha keberlanjutan kita. Yang pertama, bahan kita ambilkan yang terbagus, yang jelas harus sesuai dengan budget. Yang kedua, arahkan konsumen untuk mengerti kalau barang yang bagus seperti ini harganya, barang yang biasa seperti ini harganya. Pada saat konsumen menentukan, maka di situ ada kompensasi yang harus ditanggung oleh konsumen. Pada saat konsumen memilih yang bagus, kompensasinya dia harus bayar lebih dari apa yang dia dapatkan. Apabila dia memilih barang yang biasa, maka lain waktu barang yang kita kirim tidak sesuai dengan ekspektasi mereka, maka kita aman. Jadi kita sebagai pengrajin, pandai-pandailah kita mengarahkan konsumen pada titik pemilihan di mana itu bukan kepada kita yang menentukan. Jadi sesuai dengan permintaan konsumen, agar suatu ketika produk yang kita garap rusak atau tidak sesuai dengan ekspektasi konsumen, kita tidak dipersalahkan. Oke, untuk cermin kita membutuhkan 1 lembar. Untuk kaca riben kita 3 lembar. Untuk laci dalam sama, teman-teman bisa lihat di posisi lemari atau pembuatan laci di depan. Di video sebelumnya kita sudah sediakan. Oke. Jadi rata-rata garapan yang kita buat itu adalah pesanan atau permintaan dari konsumen sendiri. Jadi kita sebagai pengrajin harus bisa memanage, harus bisa menyiapkan apa yang diminta konsumen. Cuman pada saat ada garapan atau ada pesanan yang notabene itu sulit, saya rasa teman-teman harus berpikir 2 kali untuk menerimanya. Oke, untuk yang di atas kita memberikan variasi. Untuk model yang jelas tidak patokan, teman-teman bisa bervariasi sendiri. Oh ya, untuk holo 1x1 harganya di sini kurang lebih sekitar 80.000, spandrel 150.000, 1x1,5 untuk kepalaan kurang lebih sekitar 95, setengah 3/4 harganya kurang lebih sekitar 35.000. Teman-teman bisa total sendirilah. Kalau untuk U3/8 saya rasa hampir sama dengan brown atau silver, harganya kurang lebih sekitar 17.000. Oke, lanjut ke pengiriman. Semoga
Sukses selalu. Salam dari tim DAK. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.